Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode sebelumnya, gak pakai nunggu lama, akhirnya Mas Burhan menarik tirai tersebut. Gua pun maksain diri untuk berani ngelihat. Tirai itu cukup lebar untuk sekali sibak. Jadi Mas Burhan seperti setengah menggulung tirai tersebut. Di dalam sana ada cahaya redup yang berasal dari kayak obor tapi kecil. Obor itu ditempel ke kayu dinding rumah. Awalnya gue bingung, kok dari garis mata gue lurus gak ada apa-apa, cuman ada obor kecil doang. Tapi pas gue ngelihat ke arah bawah, langsung lemes gue. Gak pernah kepikiran sebelumnya. Ternyata di dalam rumah ini ada apaan. Jantung gue empot-empotan. Gue lebih keras lagi mencengkeram tangan Mas Burhan. Gue paksain banget untuk ngelihat. Setelah gua perhatiin apa yang ada di bawah obor tersebut, ternyata itu adalah makam. Tahu makam model zaman dulu kan? Yang ujungnya sama ujungnya itu kayak ada ukiran atau tugu kayak gitu. Nah, ini modelnya kayak begitu. Wah, parah dia, lama banget gua. Baru kali ini ke rumah orang ada makamnya di dalam. Di tengah-tengah makam itu harusnya kan tanah. Ini enggak. Di tengah-tengahnya itu kayak ada sesuatu yang dibungkus kain berwarna hitam dan kuning. Mungkin ini yang dimaksud Mas Burhan. Itu suara anak kecil yang ada di kamar depan udah teriak-teriak histeris, kayak anak kecil yang lagi marah karo mainannya diambil. Gua buruan nyuruh Mas Burhan ambil apa yang dibutuhin agar kita semua terbebas dari sini. Dengan cepat Mas Burhan membuka isi kain itu. Di dalamnya ada sebuah batu berwarna merah delima. Mas Burhan bilang itu adalah batu yang bisa mengantar kita keluar dari dunia lain ini. Selanjutnya buru-buru dah dia masukin batu itu ke dalam kantong jaketnya. Kita balik badan ke arah depan. Gak tahu kenapa tiba-tiba muncul perasaan berani yang luar biasa di dalam diri gua. Pada saat keluar, jujur gua penasaran sama apa yang ada di balik tirai kamar depan. Gua masih ngedenger itu anak kecil berteriak-teriak. Lalu gua memohon izin terlebih dahulu ke Mas Burhan. Setelah dia mengizinkan, buka itu dah tirai. Ternyata sama isinya, makam juga. Tapi kalau yang ini lebih kecil ukurannya dan di tengahnya tidak ada bungkusan kain seperti di makam sebelumnya. Dan pas tirai itu gua buka, suara anak kecil itu hilang begitu saja. Langsung gak pakai lama, gua sama Mas Burhan ngacir keluar rumah. Gua lihat bulan masih diselimuti awan tebal. Warga kampung gua lihat juga masih ada di balai kampung. Dia mematung. Iya, kesempatan emas. Gua sama Mas Burhan langsung lari menuju ke arah pintu masuk perkampungan. Kita lari sekencang-kencangnya. Gua berdua udah gak merhatiin kanan kiri. Tapi setelah sekian lama kita berlari, kok rasanya gak nemuin ujung. Kita berdua gak nyampe-nyampe ke pasar ataupun pembatas pagar kayu yang tadi siang gua dan Mas Burhan lalui. Kita masih positive thinking, lari terus maju. Tapi ternyata sepertinya gak ada ujungnya. Ada saat gua dan Mas Burhan lari itu gak pernah lihat ke belakang. Nah, sekarang kita berhenti sejenak untuk atur nafas. Tiba-tiba saja Mas Burhan yang ada di sebelah gua ngejobrak ke tanah. Dia jatuh tertunduk. Gua lagi bungkukin badan bingung ngelihat dia. Pas gua lihat ternyata dia lagi nengok ke arah belakang dengan tatapan yang kaget. Wah, ada apa ini? Karena penasaran, gua juga noleh ke belakang. Dan ternyata keadaan masih sama. Di belakang kita persis adalah balai kampung, lengkap dengan para warga dan kawan-kawannya. Gila, berarti kita dari tadi kayak lari di tempat dong. Masa iya sih orang berasa banget larinya kok? Karena bingung, gua coba nanya ke Mas Burhan. Mas, yang bener aja mas, terus piye iki mas? Wah, gak tahu deh, padahal harusnya gak kayak gini, jawab Mas Burhan sambil ngos-ngosan. Mas, sebenarnya tahu dari mana pakai batu itu bisa bikin kita keluar dari sini? Dulu saya pernah diajarin oleh guru spiritual saya, apabila sesuatu saat bertemu dengan perkampungan seperti ini, coba cari benda keramat yang ada di dalam bangunan di area itu atau lokasi perkampungan itu. Tapi ini kok begini ya? Jawab Mas Burhan. Belum selesai, saya mau tanya lagi. Sinar bulan kembali menerangi kita semua. Warga kampung dan kawan-kawan kembali hidup seperti awal.
Suara gamelan berdendang dengan kencangnya, sepertinya pertunjukan sedang klimaks-klimaksnya. Gua berdua saling tatap-tatapan, bagaimana langkah selanjutnya. Dan entah bagaimana tiba-tiba gua berdua lemes banget, kemudian lunglai dan terasa ngantuk berat. Kayak orang mau pingsan. Gua sama Mas Burhan coba ke posisi awal tadi sebelum kita kabur masuk ke rumah Mbak Neng. Dan pas sampai situ gua ngeblank. Semuanya gelap, entah gua tertidur atau pingsan, yang jelas semuanya gelap. Gua gak bisa bayangin kalau sampai Mbak Ning tahu kejadian ini, atau anaknya, atau apalah yang ada di rumah itu cerita ke Mbak Neng. Apa yang akan terjadi? Yang jelas gua cuman ingin pulang. Di kondisi itu gua kebayang muka bokap nyokap gua, kebayang rumah dan kamar gua, kebayang masa-masa kecil gua, dan akhirnya blub, gelap semua. Entah bagaimana gua udah gak ingat. Kepala gua pusing banget kayak orang baru bangun tidur yang nanggung. Sinar matahari berterik banget nembus mata gua yang masih merem-merem. Gua coba buka mata gua. Awalnya berasa kabur, tapi gua bisa lihat di depan ada orang-orang yang terdengar sayup-sayup, ada orang yang sedang berbincang. Antara takut dan penasaran untuk membuka mata, gua coba kembali mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Mudah-mudahan kejadian itu sudah lewat. Gua semakin mantap untuk membuka mata karena ada yang terus-terusan kayak memanggil gua. Itu suaranya Mbak Neng. "Le, kok diem aja, Le? Ini lo diminum airnya, katanya haus." Pada saat gua buka mata, gua melihat Mbak Ning sedang menatap gua. Loh, kok? Gua ngelihat kanan kiri, ternyata gua berada di teras rumah Mbak Ning. Di sebelah gua ada Mas Burhan sedang menyeruput air hangat dari gelas sambil melirik gua. Nah, loh, ini kok pada ada di sini lagi? Awalnya gua kaget, tapi gua berusaha senormal mungkin. Gua gugup memang, tapi gua langsung inget ucapan Mas Burhan. Akhirnya gua minum dah tuh air, dan tidak lupa gua sedikit membuang air tersebut. Cara lama gua pakai yaitu belagak kesedak. Dan tentu saja kalimat yang terlontar dari Mbak Neng persis waktu awal gua minum di rumah ini. Kejadian ini semua terulang kembali, kayak cerita yang lagi di-rewind ulang. Gua coba dengerin apa yang nanti akan diperbincangkan Mas Burhan ke Mbak Neng. Ternyata sama persis. Gue lihat keadaan sekitar, baik itu warga maupun pendaki, semuanya persis sama kemarin. Dan juga apa yang disuguhi oleh Mbak Neng kepada kami juga semua sama. Gua melihat jam tangan dan Mas Burhan juga sama, posisi waktu, tanggal dan lain-lain. Kenapa bisa ngulang kayak gini? Apa yang terjadi pada saat gua dan Mas Burhan pingsan? Cukup lama gua mendengarkan semua ucapan Mas Burhan ke Mbak Neng, persis semua. Kemudian gua coba lihat ke langit, tiba-tiba sudah menjelang maghrib, persis semua seperti awal. Gua awalnya berpikir Mas Burhan tidak ngeh, tapi ada yang berbeda ternyata. Pas saat Mbak Neng menawarkan untuk menginap dan menonton wayang, kali ini Mas Burhan memberikan jawaban yang berbeda. "Oh iya Mbak, wah sudah lama saya tidak menonton pertunjukan wayang." "Bukan begitu Le," jawab Mas Burhan sambil melirik gua. Gua awalnya agak gelagapan, tapi di sini gua sadar bahwa Mas Burhan tahu kita berdua mengalami pengulangan kejadian. Karena tanggapan dari Mas Burhan yang berbeda, maka respon dari Mbak Ning pun juga berbeda. "Wah, Mas pasti seneng nanti malam. Kalau begitu saya tinggal dulu ya ke dalam sebentar. Aku tak tidurkan anakku dulu." Setelah Mbak Ning masuk ke dalam rumah, buru-buru gua konfirmasi ke Mas Burhan. "Mas, ini kok ngulang semua Mas? Untung kamu sadar Le, saya kira kamu tidak merasakan hal yang sama." "Iya Le, kita mengulang kejadian. Saya sudah sadar duluan daripada kamu. Terus selanjutnya kita bagaimana Mas?" "Kita salah ambil langkah Le. Sepertinya batu yang saya ambil belum tepat. Kita berarti harus cari makam yang tepat." "Waduh Mas, di sini ada berapa rumah Mas? Lebih dari 10. Masa iya kita cek satu persatu? Lagian batu yang semalam kita ambil mana Mas?" "Hilang Le, sepertinya balik ke asalnya." Kami berdua terdiam cukup lama sampai pada akhirnya Mas Burhan meminta saya untuk melihat dari masing-masing rumah yang berjejer. Apakah ada perbedaan dari rumah-rumah tersebut yang terlihat mirip?
Gua lihat sih nggak ada, karena Mbak Neng nggak keluar-keluar. Gua sama Mas Burhan memberanikan diri untuk keliling melihat rumah-rumah lain. Aneh, pada saat gua keliling itu, warga yang ada di rumah yang sedang melayani pendaki-pendaki lain tiba-tiba melirik ke arah kita berdua. Tatapan mereka seakan-akan mengisyaratkan agar gua berdua jangan mendekat ke arah mereka. Gua merinding. Nah, kali ini para pendaki lain melihat ke gua. Nah, kali ini juga para pendaki lain sedang melihat gua. Kalau yang awalnya tatapan mereka kosong, sekarang tatapan mereka seperti memberikan isyarat. Mereka seperti meminta tolong, terlihat dari mata mereka. Baru 3-4 rumah kita lihat-lihat, gak lama ada sekumpulan warga dari arah pintu masuk perkampungan yang datang membawa obor. Ada yang berpakaian merah dan hitam. Nah, gak salah lagi, ini pemain wayangnya. Pertunjukan akan segera dimulai. Gua dan Mas Burhan langsung balik ke arah menuju ke balai kampung. Para warga dan pendaki lain turut mengikuti dari arah belakang. Awalnya gua dan Mas Burhan berjalan di depan mereka, tapi gua nyoba buat barengan sama pendaki lain. Mas Burhan pun mengikuti gua. Gua niatnya mau buka omongan terus kenalan sama pendaki-pendaki itu. Nah, di sebelah kiri barisan gua ngelihat ada satu yang kayaknya masih bisa diajak ngomong. Gua coba deketin pendaki. Orangnya nggak tinggi-tinggi amat, pendek lah, paling cuman 160-an meter tingginya. Badannya agak gempal, pakai jaket warna coklat muda, pakai topi yang kayak tukang villa di puncak. Kayak pakai kupluk lah. Pakai celana pendek warna hijau bermotif army dan sepatu gunung tapi yang ceper. Dia ini gak bawa ransel atau tas kecil, beda sama pendaki lainnya. Walaupun mereka sudah ada di perumahan warga, tapi mereka selalu bawa-bawa tas mereka. Gua pantingin dulu nih mukanya, sepertinya dia masih ada keturunan Tiongkok. Matanya agak sipit, bisa aja sih orang Manado atau Jawa. Tapanya gak sekosong yang lain kalau ini orang. Jadi gua coba deh negor. Lagian perjalanan ke balai kampung masih agak jauhan dikit. Permisi mas, boleh kenalan? Dia melongos aja, kayak orang gak lihat gua. Wah, repot nih urusannya. Gua coba nanya ke Mas Burhan, ini para pendaki kenapa pada kayak orang dihipnotis ya? Mas Burhan cuman ngejelasin bahwa mereka semua sudah kesirep yang berasal dari minuman dan makanan yang disuguhkan. Yang lebih ngeri lagi, kalau memang mereka sudah terlalu lama di sini, maka sebenarnya jasad mereka sebetulnya sudah tidak ada. Ada hanya kumpulan jiwanya saja. Dan karena ini memang kita semua lagi di dunia yang berbeda, jadi kalau kita bersentuhan dengan mereka pun sama seperti kayak di dunia asli. Gua nanya lagi ke Mas Burhan, terus tahu dia belum lama di sini atau baru gimana? Lihat aja dari gaya berpakaiannya. Kalau udah jadul kayak Mas Ali, kemungkinan ya udah lama mereka di sini. Anjir, terus gimana dong nasib kita? Nah, singkat cerita, kami semua sudah ada di pertunjukan wayang orang di balai kampung. Dari posisi duduk dan lain-lain semua sama. Apa yang dilakoni, bla 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 lah. Pokoknya sama seperti yang kemarin. Tapi di sini Mas Burhan cuman pengen nyoba pas nanti bulan tertutup awan penuh, apa kira-kira yang terjadi di area sini. Nah, kita coba ingin menelusuri satu persatu orang yang ada di sana. Gak lama kemudian bulan pun tertutup penuh dan semua orang dia mematung. Gua bagi 2 tugas sama Mas Burhan. Gua coba ngeliatin pendaki, Mas Burhan coba ngeliatin warga satu persatu. Selesai. Bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang lain yang baru dari channel ini. Sekian dari gua, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.